Senang bertemu kembali pada kalian semua pada kesempatan hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali bersama Bapak melanjutkan materi pembelajaran tentang pelajaran matematika hari ini. Itu materinya jaring-jaring, bangun ruang, kubus, dan balok. Namun sebelumnya, izinkan Bapak mengaturkan Pangastungkara, Panganjali Umat, Om Swastiastu. Mengingat kembali materi sebelumnya, kita mempelajari tentang volume, balok, dan kubus. Masih ingatkah kalian bagaimana cara menghitung volume, kubus, dan balok? Baik, benar sekali. Mana rumusnya kita bisa pelajari. Volume kubus itu rumusnya adalah S kali S kali S. Gas alas kali tinggi sudah. Untuk kubus itu S kali S kali S atau S pangkat 3. Sedangkan untuk volume balok tetap rumus dasar untuk dari kelompok prisma. Gas alas kali tinggi, alasnya berbentuk panjang kali lebar dan kali tinggi. Sehingga rumus balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, untuk materi hari ini, maka kita bisa lanjutkan materinya tentang jaring-jaring, kubus dan balok yang kalian bisa lihat pada buku paket kalian di halaman 187 sampai halaman 194. Nah, namun Bapak akan beri pemahaman terlebih dahulu bagaimana kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku paket kalian. Silakan kalian amati dulu materi yang Bapak akan jelaskan hari ini. Nah, perhatikan gambar. Anak-anak silakan mengamati gambar yang Bapak berikan. Mana saja dari gambar yang Bapak tampilkan tersebut termasuk dalam kubus dan balok? Bisa ditentukan? Ya, benar sekali. Kalian juga bisa menyebutkan atau mengelompokkan benda-benda yang berada di sekitar kalian, yang mana saja benar termasuk dalam contoh kubus dan jenis balok sebanyak-banyaknya. Pertama, kita akan mengungkap bagaimana caranya mengenal jaring-jaring kubus. Itu materi pertama, kita akan bahas tentang jaring-jaring kubus itu sendiri. Adapun hal yang dilakukan untuk anak-anak mudah mengenal jaring-jaring kubus, kita akan mencari tahu dengan cara melakukan percobaan. Silakan anak-anak persiapkan alat dan bahan seperti kardus kecil. Ingat, kardus yang anak-anak persiapkan itu adalah kardus yang berbentuk kubus. Apapun yang kalian bisa temukan kardus kecilnya. Gunting, isolasi jika diperlukan. Terus bagaimana langkah-langkahnya jika anak-anak sudah mempersiapkan alat-alat tersebut? Yang pertama, kardus yang anak-anak sudah persiapkan yaitu kardus kecil, itu silakan ditaruh di atas meja untuk kita lakukan percobaan awalnya. Setelah dipersiapkan, bagian kardus yang direkatkan dengan lem atau mungkin ada isolasi atau mungkin direkatkan dengan staples itu dibuka. Yang di lem, diisolasi ataupun yang di staples. Nah, setelah dibuka, maka dia akan menemukan bagian yang seperti pada gambar. Letakkan di atas meja dan direbahkan. Maka bukaannya dia akan berbentuk seperti pada gambar. Potong bagian yang tidak penting, sehingga akan menghasilkan bentuk yang seperti pada gambar. Dengan demikian, itulah yang kita bisa temukan jaring-jaring dari sebuah kardus yang berbentuk kubus. Jadi, kubus tadi yang telah dibongkar, maka bongkarannya itu akan menyerupai bentuk seperti pada gambar. Maka bentuk yang setelah dibongkar itu yang kita namakan dengan jaring-jaring kubus. Jadi sudah paham maksudnya? Sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa jaring-jaring kubus itu adalah bentuk yang menyusun dari sebuah kardus itu sendiri. Ingat, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa kubus itu tersusun atas 6 sisi yang sama. Maka kalau kalian amati, jaring-jaringnya pun juga tersusun atas 6 sisi yang sama dengan bentuk seperti pada gambar. Ingat, bentuk tidak selalu demikian. Tidak satu bentuk anak-anak bisa ubah dengan bentuk-bentuk yang lain. Nah, untuk kita mempelajari bagaimana mengenal bentuk-bentuk yang lain, kita akan mencoba untuk mengkreasikan sendiri, membentuk jaring-jaring, berbagai macam bentuk jaring, berbagai pola jaring, sehingga nanti jaring setelah dibentuk dia akan menjadi sebuah kubus. Dengan persiapannya silakan. Bahan yang dipersiapkan itu seperti kertas karton atau kertas manila, kertas apa saja boleh yang bisa memungkinkan untuk bisa dipakai, pensil, penggaris, gunting, lem atau isolasi. Langkah-langkahnya bagaimana? Ukur kertas dengan penggaris dan pensil.
Kertas itu diukur dengan penggaris dan pensil, dan gunting kertas karton berbentuk persegi sebanyak 6 buah berukuran sama. Jadi anak-anak akan disuruh untuk membuat persegi sebanyak 6 yang kalian bisa rekatkan nanti dengan isolasi atau lem. Nah, pertama ini langkah sesuai dengan gambar. Silakan anak-anak buat dulu bentuknya sebanyak 6 buah persegi yang digambar. Setelah itu nanti dipotong. Ya, anak-anak boleh potong per lembarnya boleh, tapi nanti digabung lagi, diisolasi lagi juga boleh. Atau mungkin anak-anak potong seperti pada gambar dengan tetap ya berada tempat yang utuh boleh juga. Nah, sehingga nanti bentuknya seperti itu. Nah, itu salah satu bentuk yang digambar. Ke berikutnya lagi, rangkailah persegi-persegi tersebut yang direkatkan dengan lem atau isolasi dengan berbagai macam posisi. Sekarang, kemungkinan dari gambar tersebut, anak-anak boleh potong keseluruhan sisinya dan dirangkai kembali. Setelah dirangkai kembali, silakan dibentuk dia apakah setelah rangkaian atau susunan gabungan dari sisi-sisi itu membentuk kubus apa tidak. Kalau memang setelah dirangkai itu membentuk kubus, berarti jaring-jaring kubus yang disusun itu benar. Nah, itu bentuknya. Nah, itu jadinya. Nah, jika pada saat anak-anak menyusun sisi-sisi dari 6 sisi yang disusun berbagai macam pola, berbagai macam bentuk posisi tidak, setelah dibentuk tidak menyerupai kubus, berarti jaring-jaring yang anak-anak bentuk itu tidak memenuhi bentuk jaring kubus. Berarti silakan diubah dengan bentuk yang lain. Nah, Bapak harapkan kalian bisa mencatat setiap posisi yang diubah itu dicatat. Jika posisinya itu benar membentuk kubus, maka jaring-jaring yang dibentuk itu merupakan salah satu contoh. Silakan dicoba berkali-kali dengan mengubah dengan langkah-langkah yang awal, sehingga nanti akan anak-anak temukan berbagai macam bentuk jaring-jaring dari kubus. Bentuk pola jaring kubus yang berbeda-beda. Catat setiap bentuk yang kalian temukan yang berhasil membentuk kubus itu sendiri. Paham kan maksudnya? Nah, untuk mengenal berbagai macam pola yang ada, Bapak akan bantu dengan memperkenalkan berbagai macam pola kubus. Karena pola kubus itu tidak hanya satu saja seperti yang sudah dicoba di depan, akan berbagai macam banyak kubus. Nah, di mana untuk memudahkan Bapak akan perkenalkan bagaimana pola kubus kalian kenal dengan nama pola 432. Apa maksud 432? Nih, dilanjutkan saja. Pola 4 itu ada nanti pola 141, pola 3 nanti ada 231, ada juga 33, pola 2 nanti ada 222. Apa maksudnya? Pola 4 yaitu 141. Akan ada 4 bidang di tengah, itu pola 4. Sedangkan akan ada satu sisi di sampingnya dan satu sisi di sampingnya. Itu yang menyatakan pola 141. Dengan satu-satu di samping itu diubah dengan berbagai macam posisi. Ini yang tadi Bapak maksudkan. Jika kalian memotong berbagai potongan satu buah bidang persegi, silakan anak-anak pindah-pindah posisi dengan seperti gambar di atas. Maka gambar-gambar yang memungkinkan benar membentuk kubus, inilah jaring-jaring yang dinamakan. Inilah kita sebut dengan pola 141. Kalian boleh mencobanya. Setelah anak-anak rekatkan dengan isolasi, silahkan dicoba, gabung. Itu yang akan nanti membentuk kubus. Itu pola 141. Selanjutnya nanti ada pola 231. Apa maksud pola 231? Maka akan ada 3 yang dijajarkan di tengah-tengah. 3 bidang, dimaksudkan 3 bidang persegi. Di sampingnya atau di atasnya ada 2 persegi yang sejajar. Dan di sampingnya nanti ada satu, itu namanya pola 3 dengan 2, 3, 1. 3 di tengahnya. Gambar pertama demikian. Gambar kedua juga sama. Silakan nanti diubah posisinya 2, 3, 1. Dengan satunya diubah-ubah. Atau mungkin juga 2-nya boleh digeser ke samping juga bisa.
Silahkan dicoba. Berikutnya nanti ada pola 3-3. Kalau tadi menggunakan pola 3-nya dengan 2-3-1, sekarang pola 3 dengan 3-3. Maka kemungkinan akan membentuk seperti ini. Itu juga akan benar. Membentuk sebuah kubus. Maka ini yang kita sebut dengan jaring-jaringnya. Ada juga pola yang terakhir adalah pola 2. Bagaimana bentuk pola 2-nya? Maka dia akan membentuk seperti pada gambar. Kalian boleh mencoba. Sebanyak inilah jaring-jaring dari kubus yang kita bisa temukan. Dan kalian bisa pelajari sendiri. Nah, demikian tentang jaring-jaring kubus. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, maka nanti latihannya silakan anak dibuka di buku paket. Untuk kalian bisa melatih diri memahami tentang bagaimana penyusunan atau pembentukan jaring-jaring kubus. Dan kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu jaring-jaring balok. Nah, sama juga dengan langkah sebelumnya, anak-anak silakan persiapkan bahan, yaitu kardus bekas pasta gigi, gunting, juga isolasi. Karena kalau sudah kita ketahui sendiri bahwa kardus bekas pasta gigi itu kita amati kardus yang berbentuk balok. Maka langkah-langkah yang kita lakukan, yang pertama hampir sama dengan kubus, anak-anak silahkan potong salah satu bagian atau sudut dari kardus pasta gigi. Nah, itu dipotong. Bentangkan dia di atas meja atau di tempat yang datar, maka dia akan bentuknya seperti ini. Sama juga bagian yang tidak penting itu silahkan dipotong. Mana saja yang tidak penting. Nah, ikuti gambar, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Itu tidak penting. Nah, maka kita bisa temukan salah satu atau bentuk yang pada digambar pada gambar yang Bapak tayangkan itu adalah salah satu bentuk jaring-jaring balok. Selanjutnya, kita akan lanjutkan bagaimana caranya pembahasan tentang membuat balok lagi, jaring-jaring balok lagi. Kita bisa temukan pada bentuk kardus yang lain, silahkan dicoba. Selain tadi kardus yang berbentuk pasta gigi. Nah, juga sama caranya, langkahnya, maka dia akan bisa temukan bentuknya seperti ini. Juga salah satu pola atau salah satu bentuk jaring balok yang kita bisa temukan. Selanjutnya, Bapak juga akan jelaskan, kalian akan boleh mencoba dengan kertas karton yang dipakai untuk membentuk pola-pola. Bapak akan bantu kalian dengan berbagai macam pola balok. Ini silakan diperhatikan. Nah, jika anak-anak menggunting sebuah karton dengan bentuk seperti itu, maka nanti akan ditemukan berbagai macam bentuk jaring-jaring yang nantinya akan berbentuk balok. Nah, demikian yang Bapak bisa perkenalkan tentang jaring-jaring kubus dan balok. Silakan anak-anak mencoba untuk mengkreasikan kreativitas kalian sendiri. Dan nanti hasilnya silakan kalian pajangkan sendiri sebagai hasil karya yang kalian bisa temukan sendiri. Nah, untuk memantapkan kembali, nanti silakan anak-anak boleh ulang kembali rekaman video yang Bapak berikan pada kalian untuk melakukan percobaan pembelajaran hari ini. Dan langkah-langkahnya ditentukan. Dan untuk memantapkan, Bapak akan berikan soal yang ada hubungannya nanti dengan jaring-jaring kubus dan balok. Nah, yang pertama kita mulai dari kubus. Silahkan anak-anak gambar sebuah kubus seperti itu dalam sebuah karton. Digambar. Nah, setelah anak-anak gambar bentuk kubusnya seperti itu, ya, dengan ada 3 sisi yang diberi warna ungu, nanti silahkan dibuka bentuk jaring-jaringnya seperti apa dengan tidak terlepas dari tanda gambar yang ada dalam salah satu sisinya atau 3 bagian sisinya. Silakan. Kira-kira setelah anak-anak ubah berbagai macam bentuk jaring-jaringnya, bagaimana bentuk warna yang tertera pada jaring-jaring yang anak-anak miliki. Dicoba kreasikan. Berikutnya pada balok juga sama, gambarlah sebuah balok seperti ini pada gambar yang sudah diterakan. Silahkan bentuk jaring-jaringnya. Nah, itu sebagai bentuk kreativitas. Silahkan dicoba sendiri.
Dengan hasilnya boleh nanti anak-anak diskusikan sama teman yang dia nggak mampu atau orang tua mungkin di rumah. Dan hasilnya nanti silakan anak-anak simpan baik-baik. Dan untuk memantapkan kembali akan disiapkan, anak-anak boleh dikerjakan soal-soal yang ada di buku paket kalian sendiri. Ya, jika nanti ada ditanyakan, boleh nanti hubungi Bapak lewat WA secara langsung. Nah, ini dibantu juga ada beberapa soal yang Bapak berikan pada kalian. Silakan dicocokkan mana termasuk kubus dan balok di buku kalian sudah banyak juga berbagai macam jenis yang kalian bisa latih untuk menguji kemampuan kalian sendiri. Baik, demikian materi yang Bapak bahas hari ini. Bapak akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi.